Yap, selamat datang kembali di channel Joglodev. Pada video kali ini kita akan coba belajar bagaimana caranya mengimplementasikan sebuah fitur autentikasi menggunakan layanan di luar aplikasi kita. Contohnya, kita bisa menggunakan akun Google kita sebagai fitur autentikasi kita. Nah, contohnya pada contohnya ya di GitHub ini kita bisa login menggunakan eh, pihak ketiga atau provider lain. Di sini ada Google, GitHub, Bitbucket, dan Salesforce. Nah, itu yang diterapkan oleh GitLab untuk OAuth 2-nya. Untuk sign up-nya pun dia juga menyediakan untuk provider emailnya dan Google, GitHub, Bitbucket, dan Salesforce. Begitu juga di Cloudflare, teman-teman bisa lihat ya untuk loginnya di sini dia menerapkan manual yaitu dengan email password, yaitu disimpan di database mereka dengan passwordnya dan menggunakan Apple. Jadi kita bisa login menggunakan akun Apple. Jadi nanti si Cloudflare tidak menyimpan data password, hanya saja dia akan membutuhkan autentikasi dari akun Apple-nya dan akan mengambil uh, bisa token dan bisa juga mengambil data profile atau apalah yang diinginkan oleh si Cloudflare untuk diambil dari si Apple, mungkin data profile dan email seperti itu. Kita lihat di bagian sign up-nya. Di sini bagian sign up untuk Cloudflare dia tidak menyediakan sign up menggunakan OAuth ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di DigitalOcean. Di sini dia menyediakan tiga provider yaitu email password, kemudian ada Google dan GitHub. Dan untuk ketika sign up-nya dia juga menyediakan tiga di sini. Sign up dengan Google, GitHub, kemudian dengan email password seperti itu. Nah, pada video kali ini kita akan coba terapkan ya, bagaimana caranya menerapkan uh, OAuth itu dengan provider Google di aplikasi Golang kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini salah satu contoh flow-nya. Jadi nanti si klien atau user dari browser itu nanti akan melakukan request ke apa namanya ke Google Server. Nah, dari situ dia akan melakukan login. Dari login, di situ nanti si Google Server akan mengembalikan authorization code-nya ke aplikasi kita. Tapi sebelum itu kita harus mendaftarkan dulu ya. Jadi nanti aplikasi kita memiliki namanya token gitu. Nah, authorization code, kemudian dari authorization code kita exchange dari authorization code-nya menjadi token. Nah, dari token itu kita terima ya di aplikasi kita. Kemudian, nah tokennya kita bisa gunakan untuk call Google API. Salah satu contohnya kita bisa ambil data si user dan data si user contohnya seperti email dan profile, data profilnya seperti itu. Nah, dari situ kita olah datanya bebas mau kita apakan. Contohnya mungkin kita bisa registerkan ke database kita atau kita apa namanya? Kita kirimkan JWT jikalau itu untuk mengecek data loginnya. Kalau untuk registernya kita simpan datanya ke database kita seperti itu. Oke, nah teman-teman, untuk langkah sebelumnya pastikan sudah membuat akun apa ya namanya project di Google Console untuk mendaftarkan OAuth-nya. Jadi teman-teman bisa browsing di Google, namanya adalah Google Console. Nah, teman-teman bisa buka Google Console ya, Google Cloud Console. Nah, oke, jika sudah seperti ini, oke, di sini saya sudah membuat project namanya OAuth 2 example. Jika belum, teman-teman bisa buat project di sini. Kemudian new project. Nah, setelah itu bisa teman-teman beri nama projectnya, terus locationnya pilih no organization juga tidak masalah. Nah, jika sudah, nanti teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya buat projectnya. Di sini saya sudah membuat ya OAuth example. Nah, kemudian di sini saya gunakan OAuth example-nya dan kita bisa pergi ke bagian API and services. Atau bisa melalui menu navigasi di sini. Nah,
Kemudian teman-teman bisa pergi ke OAuth consent screen terlebih dahulu. Nah, jikalau sudah di sini teman-teman bisa nanti ketika ketika membuat project teman-teman diminta untuk pertama setup OAuth consent screen terlebih dahulu, di setup, kemudian user type-nya eksternal. Nah, ini karena statusnya masih untuk development, jadi untuk testing ya, jadi masih belum dipublish. Kalau emang sudah ready, production ready, teman-teman bisa publish up. Nah, kemudian di sini test user saya tambahkan 3 saja di sini. Kemudian mungkin saya akan edit app terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada app name-nya apa. Nanti supaya muncul di screen ketika kita melakukan login, request login. Jadi nanti klien akan mendapati misalkan contohnya mungkin saya akan coba contoh di sini ya. Sign up with Google. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di sini untuk melanjutkan ke digitalocean.com. Nah, oke, mungkin coba saya coba ya menggunakan akun ini JogloDevQuest. Nah, teman-teman bisa lihat di sini login ke digitalocean.com. Mungkin nanti ini namanya yang akan muncul di setup di sini. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa isi ini ya. Kemudian app logo jika teman-teman ingin tambahkan, kemudian domainnya dan yang lainnya sebagainya, tapi ini opsional jadi saya kosongkan. Kemudian developer kontak, jika sudah save and continue. Dan selanjutnya kita ke bagian scopes. Nah, bagian scopes teman-teman bisa tambahkan untuk scopesnya untuk user, email, dan profile. Karena yang kita butuhkan 2 ini saja terlebih dahulu. Dan oke, jika sudah bisa continue ke bagian test user, tambahkan test usernya. Kemudian ke bagian summary, teman-teman bisa lihat seperti ini. Kemudian save saja, nanti teman-teman bisa dapati jika sudah, nanti teman-teman bisa pergi ke bagian credential. Nah, di bagian credential ini teman-teman bisa tambahkan create credential di sini. Kemudian pilih yang namanya OAuth client ID. Nah, jika sudah nanti membuatnya, contohnya seperti ini yang sudah saya buat. Saya beri nama GoFaber OAuth. Kemudian nanti teman-teman bisa dapati client ID. Kemudian ada lagi namanya, Google Secret kalau nggak salah. Nanti ada client ID-nya, kemudian ada secretnya. Dan jangan lupa di sini nanti ketika teman-teman membuat credential, tambahkan authorized JavaScript origin-nya ke, misalkan di sini nanti kita daftarkan domainnya, domain dari aplikasi kita. Di sini saya contohkan ada 2 domain. Satu domain untuk aplikasi Golang untuk backendnya. Kemudian di sini untuk saya coba gunakan untuk client side-nya. Jadi saya daftarkan untuk aplikasi React.js seperti itu. Nah, jika lebih daripada itu bisa tambahkan lagi, teman-teman bisa tambahkan ya. Jadi nanti kita akan coba untuk di aplikasi Golang kita. Nah, kemudian redirect URL-nya, redirect URI-nya ya, tambahkan juga. Saya tambahkan seperti ini. Kemudian out Google callback, callback supaya jadi nanti kita sediakan root ini ya untuk menerima kiriman dari Google API-nya. Jadi si Google Server akan mengirimkan kembali sebuah respon ke root kita, ke Google callback ini. Kemudian ini out Google, ya tambahkan saja. Jadi nanti kita tambahkan from a web server. Sebenarnya ini tidak perlu ya. Redirect URI Google callback. Oke. Sebenarnya yang Google callback ini tidak perlu. Yang sangat perlu itu ini. Jadi dari mana request itu diterima.
atau uh, request yang apa ya, kita akses. Jadi nanti contohnya ketika kita akses root ini, dia akan redirect ke halaman Google Consent Screen-nya atau halaman login Google-nya seperti itu. Itu saja. Kemudian nanti untuk sebenarnya untuk Google Callback-nya ini kita bisa daftarkan ketika setup di aplikasi kita. Nah, oke, jika sudah nanti teman-teman bisa save. Nanti teman-teman bisa dapat yang namanya ada satu client ID, kedua client secret. Nah, itu disimpan. Kemudian nanti bisa tambahkan nanti di aplikasi kita, di aplikasi Golang kita. Nah, sebelum itu package yang akan kita gunakan adalah dari Golangnya, yaitu OAuth2. Di sini sebenarnya sudah ada banyak sekali provider yang disupport oleh package ini. Nah, kita akan coba nanti gunakan yang Google seperti itu. Teman-teman juga bisa baca dokumentasinya ya. Dan di sini juga ada contohnya sebenarnya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba buat terlebih dahulu project kita di sini. Kita akan gunakan GoFiber OAuth. Oke, di sini kemudian go init. GoFiber OAuth. Oh, go mod init ya. Oke. Go mod init. Oke. Kemudian kita buka di kode editor. Saya gunakan Visual Studio Code seperti biasa. Oke, saya akan zoom. Nah, oke, mungkin seperti ini. Kemudian di sini jangan lupa kita buat file. Hanya saya buat main.go, kemudian package main, kemudian buat function main. Oke. Kemudian jangan lupa kita install GoFiber, karena di sini saya akan gunakan GoFiber. Jadi kita bisa go get. Oke, saya lupa untuk itunya. Untuk linknya untuk penginstalan GoFiber, teman-teman bisa buka dokumentasinya kembali ya. Docs. Oke, ini. Oke, kita tunggu instalasinya hingga selesai. Oh ya, by the way, saya di sini masih menggunakan Golang versi 1.19. Teman-teman bisa lihat di sini Go version 1.19. Kalau teman-teman menggunakan versi 2 itu juga tidak masalah. Oke, kemudian kita perlu install. Tadi nama package-nya adalah Golang OAuth. Oke, di sini sudah. Nah, kemudian kita buat terlebih dahulu ya untuk rootnya. Jangan lupa app-nya, app Fiber app, Fiber new. Oke, new-nya kok enggak. Oke, sebentar. Harusnya Fiber new. Ini. Oke, belum terimport ya. Nah, kita import terlebih dahulu, kemudian new harusnya ada. Oke. Nah, kemudian kita buat rootnya app. Pertama get. Tadi kita buat di sini ada out Google untuk login dengan Google-nya. Kita buat functionnya seperti ini. Kemudian kita buat tadi ada app get
uh, out Google callback. Oops. Function. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita perlu setup package untuk apa tadi namanya, OAuth2-nya. Jadi kita bisa, saya akan buat di luar function main ya, di sini kita buat variable namanya mungkin Google. Teman-teman jika ingin dipisah di file yang lain silakan Google out config. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian kita panggil OAuth2, package OAuth2. Oke, package-nya belum ke import. Coba kita import manual. Import tadi ada ulang org x OAuth2. Harusnya seperti ini. Oke, ini sudah ada config. Nah, kemudian di config-nya itu ada, kita lihat ya, ada client ID, client secret, kemudian endpoint dan direct URL, scopes. Oke. Kemudian kita di sini bisa isikan client ID-nya. Kita isikan client ID yang kita dapatkan tadi ya. Oke, di sini saya akan kopikan client ID milik saya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan juga di sini client secretnya yang didapatkan ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa tambahkan untuk scopes-nya. Tadi kita bisa lihat scopes-nya itu slice of string. Kita isikan profile dan email. Nah, kemudian endpoint-nya kita ambil dari provider Google. Oke, ini harusnya kita bisa lakukan seperti ini, Google. Google endpoint. Oke, nah seperti ini. Oke, selanjutnya ini nggak tahu merah apa ya, coba saya install ulang ya untuk Go Fiber-nya dan OAuth-nya. Oke, kemudian untuk OAuth, bukan OAuth, apa namanya, untuk root out Google kita bisa tangkap nanti di sini. Oh ya, kita panggil langsung ya di sini variable Google out config. Kita bisa lihat di sini dia akan mengembalikan apa sih. Nah, di sini dia akan mengembalikan dia bukan mengembalikan tapi out config dia memiliki metode out code URL, device access token, device out, token source. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah out code URL. Kemudian di sini kita isikan out code URL-nya. Mungkin kita akan buat di sini satu buah variable. Isinya adalah kita ambil dari query, key-nya adalah from, kemudian default value-nya adalah main path seperti ini. Jadi nanti kita bisa, contohnya kalau redirect ya, misalkan dari halaman apa gitu,
Contohnya misalkan dari halaman atau dari domain apa, kita bisa kembalikan lagi redirectnya ke form ini seperti itu. Nah, di sini kita bisa form. Oke, sebelum itu sepertinya ada yang tertinggal, namanya adalah di sini redirectnya, kita lupa redirect URL-nya. Nah, kita isikan tadi yang kita daftarkan ya. Sini ada localhost 8080 tadi. Kemudian out Google callback. Nah, oke, seperti ini. Kemudian di sini outcode URL dia akan mengembalikan string. Nah, string ini berarti di sini kemungkinan adalah URL. Outcode URL returns a URL. Oke, benar. Di sini kita tampung ke variabel namanya URL. Seperti ini, dan kita akan returnkan apa? Kita redirect. Jadi ketika si aplikasi kita atau client side atau langsung si siapa yang namanya? Si end user dia mengakses pad ini, dia akan di redirect ke URL Google untuk melakukan akses login, proses login ya. Kemudian di sini saya akan gunakan HTTP, statusnya temporary. Oke, seperti ini. Dan kemudian oke, sebelum itu mungkin kita bisa coba ya ini. Sebelum itu kita add listen terlebih dahulu. Listen aplikasi kita di port 8080. Nah, ini mungkin kita bisa komen terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Ini masih merah, saya tidak tahu kenapa. Mungkin coba kita langsung jalankan. Go run main.go. Oke, out Google to add. Mungkin perlu kita add ya. Oh, out to Google, mungkin seperti ini. Kita tunggu. Oke, sepertinya. Oh ya, perlu kita importkan atau kita install. Oke, jika sudah kita bisa go run main.go. Oke, aplikasi berjalan di port 8000. Nah, saatnya kita coba ya di sini. Localhost 8080. Kemudian tadi out Google seperti ini. Nah, teman-teman bisa tambahkan tadi query param, query string ya. Contohnya seperti ini, from path apa, misalnya from path dashboard, atau jika memang kosong nanti dia akan menggunakan seperti ini, apa namanya, default value-nya. Oke, kita akses. Nah, teman-teman bisa lihat dia arahkan ke URL-nya si Google. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada client ID-nya. Kemudian ada apa ya? Ya banyak lah di sini, ada ini directory-nya yang didaftarkan. Kemudian ada scope-nya. Seperti itu. Nah, dari sini ketika kita berhasil melakukan proses login, nanti si Google servernya dia akan mengirimkan datanya ke sini, ke redirect URL kita. Nah, kemudian dari sini kita akan proses datanya seperti apa, seperti itu. Nah, kita akan coba terapkan ya. Kita akan terapkan di root out Google callback kita. Oke, di sini kita bisa tangkap. Sebelum itu mungkin
Ya kita seperti ini dulu, out Google callback. Kemudian kita bisa lihat apa isi yang dikirimkan oleh si Google server. Nah, sebelum itu mungkin kita bisa tangkap dari konteksnya. Mungkin kita bisa log ya, log atau oh ya, kita bisa log println oke, lognya nggak muncul. Log ke fiber log. Harusnya ada println. Apa kita gunakan? Oh ya, harusnya ada sih log. Oke, kita tunggu ya. Log. Oh ya, log info. Kemudian di sini kita bisa lihat konteksnya apa. Kita akan returnkan mungkin langsung apa ya, konteks JSON fiber map status sukses. Kemudian untuk datanya kita returnkan nil, mungkin seperti ini dulu ya. Oke, coba kita jalankan kembali dan kita akses di sini. Oke, saya akan coba login dengan JogloDev. Nah, teman-teman bisa lihat data null, status sukses. Biasanya kalau pertama kali nanti ada muncul seperti ini, login ke DigitalOcean, dia akan minta akses apakah kita izinkan, kita lanjutkan atau batal, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat harusnya muncul di konteks info konteks. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada URL-nya localhost out Google callback. Nah, di sini ada stat. Nah, di dalam stat itu ada di sini stat yang akan coba kita tangkap, yang kita kirimkan dari sini tadi. Ini output URL from. Nah, ini adalah stat yang apa ya? Value ini akan dikembalikan oleh Google Server sebagai value dari stat. Kemudian di sini ada kodenya yang akan kita gunakan juga. Kemudian ada apa lagi yang akan kita gunakan? Ya, dua itu sih. Jadi kita akan coba tangkap. Di sini kita tangkap ke variable stat, konteks query, kemudian stat. Kemudian kita cek if stat tidak sama dengan empty atau ada value-nya, mungkin kita bisa buat di sini variable patch ya, patch URL apa ya, var patch URL, tipe datanya adalah string, default value-nya adalah path utama. Nah, seperti itu. Kemudian stat
bukan stat. Oh ya, path URL-nya kita isikan dengan stat. Nah, kemudian kita akan coba tangkap si code-nya tadi, masukkan ke variable code sama menggunakan konteks query. Tadi ada code. Nah, kemudian kita cek juga di sini if code mungkin kita tidak melakukan pengecekan manual seperti itu ya. Kita akan coba langsung code jikalau code-nya jikalau code-nya empty, maka kita langsung send status unauthorized 401, artinya kan tidak valid. Nah, kemudian di sini kita coba, tadi adalah flow-nya seperti ini. Jadi kita sudah mendapatkan code, kemudian kita lakukan exchange code untuk mendapatkan si token yang akan kita gunakan untuk request ke Google API. Nah, kita bisa panggil, tadi ada Google OAuth config. Di sini ada function exchange. Nah, function exchange dia membutuhkan konteks, kemudian ada code stringnya. Jadi kita bisa isikan di sini konteks background, kemudian si code-nya. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat di bagian exchange ini dia akan mengembalikan apa. Oke, kita lihat dia akan mengembalikan token dan error. Nah, di sini kita bisa tampung ke variable token dan error seperti ini, dan kita bisa lakukan pengecekan. Oke, ini saya hilangkan error dahulu. Kita lakukan pengecekan. If error tidak sama dengan nil, maka yang akan kita kirimkan adalah artinya tidak bisa mendapatkan token ya. Mungkin kita bisa send status, ya bebas sih, mau 401 atau 500 internal server error seperti itu. Nah, mungkin saya akan gunakan 401. Kemudian tokennya nanti akan kita gunakan untuk melakukan request ke Google API-nya. Jadi di sini ada link untuk aksesnya sebenarnya. Nah, kita akan buat satu buah function untuk melakukan get, untuk melakukan fetching, fetch fetch data user dari Google. Nah, kita akan buat satu buah function. Mungkin saya akan buat di bagian bawah seperti ini, function fetch Google user info. Kemudian yang kita perlukan adalah token, tipe datanya adalah pointer OAuth to token. Nah, kemudian kita akan kembalikan dua buah ya. Pertama adalah langsung datanya, karena datanya nanti pastinya berupa JSON. Kita bisa buat seperti ini. Kita buat map, key-nya string dan value-nya adalah interface. Kemudian kita kembalikan error. Oke, error. Nah, di sini kita gunakan lagi Google OAuth config. Kemudian kita panggil method client, dimana method client dia membutuhkan konteks lagi ya, konteks background, kemudian dia butuh tokennya. Nah, di sini kita lihat dia akan mengembalikan HTTP client, maka di sini kita mungkin tampung ke variable client, di sini melakukan fetch ya.
fetching data. Kemudian kita panggil klien, kemudian kita lakukan fetch data ini seperti jika teman-teman menggunakan apa ya namanya, teman-teman bisa ibaratnya kita menggunakan call get atau melakukan fetch fetch JavaScript dengan metode get seperti itu. Get, kemudian untuk ininya URL-nya teman-teman bisa tuliskan https, ini resmi dari Google-nya, googleapis.com, kemudian OAuth versi 2, kemudian user info seperti itu. Nah, di sini kita lihat get ini akan mengembalikan HTTP response dan error. Nah, kita akan tampung ke variable response dan error seperti ini, dan kita lakukan pengecekan if error tidak sama dengan nil. Tidak sama dengan nil, maka yang akan kita lakukan adalah returnkan value-nya di sini adalah nil. Kemudian errornya kita bisa buat seperti ini, fmt, bebas sih mau dibuat seperti apa. Jadi violate to fetch user info. Kemudian errornya kita taruhkan di sini. Nah, jika berhasil kita akan returnkan. Sebelum itu jangan lupa kita close ya, close ini apa namanya, response apa namanya, open connection dari klien ini. Kemudian sebelum kita returnkan, karena dia akan mengembalikan di sini respon body-nya adalah apa yang namanya, bentuk JSON. Jadi kita perlu melakukan mengubah datanya ke dalam map string interface seperti ini. Jadi sebelum itu kita buat variable, mungkin namanya user info, tipenya adalah map string interface. Kemudian di sini kita bisa lakukan decoder menggunakan JSON new decoder seperti ini. Kemudian yang akan kita decode adalah dari response body. Nah, dari response body, kemudian di sini kita decode ke dalam user info. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa cek ya, di sini decode ini dia akan mengembalikan apa, error, maka kita bisa tampung ke dalam variable error. Nah, kemudian kita bisa cek atau kita bisa buat errornya seperti ini saja, langsung if di sini, if error dan error tidak sama dengan nil, maka kita returnkan sama nil. Kemudian fmt error violate to decode user info, kemudian %v errornya apa. Nah, jika berhasil kita returnkan si user infonya dan errornya adalah nil. Oke, seperti itu saja. Kemudian selanjutnya kita gunakan fetch Google user info function ini di sini setelah ini. Nah, kemudian karena dia memerlukan token, kita pasingkan tokennya, dan fetch Google user info di sini dia akan membalikan map string interface dan error. Maka dari itu kita tampung dia ke dalam user info, variable user info dan error seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan pengecekan if error tidak sama dengan nil, maka yang perlu kita lakukan kita bisa returnkan status ya.
kontak send status, mungkin internal server error karena gagal melakukan fetch user info seperti itu. Kemudian di sini jikalau berhasil melakukan ini, kita bebas sebenarnya mau kita apakan, atau di sini kita langsung tampilkan datanya user info. Nah, atau di sini kita lakukan sebuah proses, misalkan ini kan login ya, jadi kita akan kembalikan JWT token seperti itu, generate JWT token. Atau sebelumnya kita bisa lakukan pengecekan, cek email ada di database atau tidak, seperti itu, ada di database atau tidak. Nah, sama kita cek juga providernya, dan providernya adalah Google atau bukan. Nah, jikalau ini tervalidasi, kemudian kita generate token. Nah, jika sudah, kita tekankan statusnya berhasil. Nah, kita kembalikan apa tokennya gitu. Atau di sini token token ya, tokennya seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian kita kembalikan token. Ups. Oke, kita buat seperti ini, var token, tipe datanya adalah string. Oh, ini token sudah ada ya. Ini tepatnya kita buat di sini JWT token. Nah, oke, seperti ini. JWT token. Ups. Nah, itu hanya saja jikalau berhasil ya, atau mungkin kita buat di sini. Kita lakukan pengecekan saja. Jadi di sini saya tidak menggunakan database. Kita cek di sini if user info, karena ini map ya, kita aksesnya seperti ini. Key email sama dengan apa? Oke, coba kita lihat. Tadi saya menggunakan email apa ya? Oke, kita akan coba gunakan ini ya. Apakah emailnya adalah ini? Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan logiknya ya di sini. Atau di sini ya, jika sama dengan ini, maka dia atau di sini kita buat tidak sama dengan. Maka kita send status 401. Nah, oke. Nah, jika berhasil, dia akan melakukan generate token dan kita kirimkan JWT tokennya. Atau ya di sini kita buat token dan kita buat di sini data usernya lah. Atau sebenarnya harusnya cuma token saja. Nanti kita simpan data-data user ke dalam token seperti itu. Hanya saja di sini saya tidak menggunakan JWT token. Ini hanya permisalan saja. Oke, di sini kita bisa user info. Teman-teman bisa nanti buat atau variasi sendiri ya untuk tokennya ataupun yang lainnya. Oke, di sini sudah seperti ini. Kita bisa jalankan kembali aplikasi Golang kita ya. Di sini imported and not used Fiberlock. Oke. Oh, patch URL-nya juga belum ya. Lognya kita hapus, kemudian di patch URL-nya belum kita gunakan di sini. Nah, patch URL-nya akan kita gunakan di oke. Sebenarnya ini bebas untuk bagaimana? Untuk di bagian callback kita bisa lakukan redirect ke patch URL ini, atau kita bisa kirimkan token. Nah, contohnya di sini kirimkan token, atau oke, mungkin kita akan coba gunakan kirimkan token terlebih dahulu ya. Jadi di sini patch URL-nya kita tidak akan gunakan. Nah, seperti ini, dan begitu pula untuk stat.
Oke, kita tunggu. Oke, sudah jalan. Kita kembali ke browser dan di sini saya akan coba akses lagi out Google. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya akan coba untuk menggunakan email yang lain. Oke, di sini berhasil. JSON raw data status sukses token. Oke, harusnya di sini harusnya kita return. Oke, harusnya kita return. Oke, kita tunggu ya. Ini agak lambat. Oke, sudah berjalan. Kita coba kembali di sini. Oke, di sini dia mengembalikan unauthorized. Nah, tadi saya lupa untuk melakukan return. Oke, nah, jika kita coba dengan akun ini, kita lihat dia akan mengembalikan datanya, kemudian ada status dan token. Nah, seperti itu. Nah, contoh lain, saya akan ini jika teman-teman memisahkan antara front end dan back end. Tetapi jika teman-teman menggunakan Golang sebagai aplikasi monolith, menggunakan View Engine, teman-teman bisa menggunakan yang namanya session. Nah, jadi di sini saya akan coba tambahkan ya session. Oke, di sini saya akan matikan terlebih dahulu untuk servernya, dan di sini kita tidak mengenerate token, tetapi kita akan lakukan ini akan saya komen, kemudian kita akan return konteks redirect. Nah, redirectnya kemana? Ke path URL. Tadi path URL-nya di sini. Nah, kita akan gunakan ini. Tapi sebelum itu, pastikan ya untuk path URL-nya kita buat lengkap. Jadi jangan hanya path-nya saja yang kita kirimkan, tetapi kita redirect ke halaman apa. Contohnya HTTP apa, seperti itu kita tambahkan. Nah, di sini saya akan gunakan FMT Spring. Kemudian HTTP localhost apa, atau jika teman-teman menggunakan session juga untuk front end back end, teman bisa arahkan ini ke domain si front end-nya. Contohnya tadi ada jika ke React.js-nya mungkin di port yang berbeda, seperti itu, atau di domain yang berbeda, silakan tuliskan di situ. Atau di sini saya gunakan seperti ini, kemudian path URL, atau karena jika monolith ya, jadi satu domain, teman bisa langsung tuliskan path URL-nya saja, itu tidak masalah. Oke, kemudian di sini statusnya sama, saya akan buat status HTTP status temporary. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat sessionnya. Jadi di GoFiber kita bisa buat session menggunakan session. Jadi di sini saya akan buat di function main, namanya adalah kita panggil nama package-nya adalah session. Session new. Oke, sessionnya belum ke import. Oke, akan saya tulis manual ya di sini, GoFiber middleware session. Nah,
session, kemudian di sini ada config, atau teman-teman bisa menggunakan config defaultnya juga tidak masalah. Di sini saya akan menggunakan config, kemudian expiration-nya kita buat 1 jam, kemudian cookie secure, saya buat false. Nah, di sini kita tampung si sessionnya ke dalam satu buah variable store, karena di sini dia buat ke store struct. Nah, kemudian di bagian mungkin nanti kita buat terlebih dahulu ya di sini. App get sebuah root, namanya adalah profile. Nah, di sini kita akan gunakan root ini untuk mengambil data user berdasarkan session yang saat itu. Nah, kita bisa tangkap gunakan store, kemudian get, passing konteksnya. Nah, di sini kita lihat get ini akan mengembalikan session dan error. Maka di sini kita tampung ke variable session dan error. Oke, kemudian kita cek if error tidak sama dengan nil, apa yang akan kita lakukan? Saya akan lakukan panic saja. Kemudian jikalau ada, kita akan ambil data usernya, session, method get, kemudian key-nya apa? User. Nah, kita tampung ke variable user. Kemudian nanti kita cek apakah if usernya ada. Jadi kalau if user, coba kita lihat ya, si get ini dia akan mengembalikan interface. Jadi di sini default value-nya atau zero value-nya adalah nil. Jikalau user nil, kosong, kita returnkan context send status 401 unauthorized seperti itu. Nah, jikalau ada si usernya, mungkin kita returnkan apa ya? Returnkan konteks JSON dan fiber map data user, mungkin seperti itu. Nah, oke, sebelum itu kita pergi ke bagian out Google callback. Nah, di sini kita apa yang namanya? Kita save ya datanya ke dalam session di bagian sini. Caranya bagaimana? Pertama, caranya adalah kita open apa namanya? Open sessionnya terlebih dahulu. Seperti yang di profile tadi. Kita taruh di bagian setelah mendapatkan user info. Nah, di sini kita lakukan tadi ada store, kemudian get, passing konteksnya, kemudian session error. Nah, di sini kita cek if error tidak sama dengan nil, lakukan panic. Kemudian jika sessionnya ada, yang perlu kita lakukan adalah gimana ya? Di session itu tidak bisa menyimpan data terlalu besar. Jadi dia tidak bisa langsung mentahan dari user info karena ini tipe datanya adalah map string interface. Jadi akan kita buat dia ke dalam string biasa. Jadi kita bisa akali menggunakan JSON Marshall. Jadi sebelum kita save ya sessionnya, kita buat ke JSON Marshall terlebih dahulu. Kita bisa tuliskan di sini JSON Marshall. Jadi kita ubah ke dalam bentuk byte. Jadi di sini user info. Nah, di sini JSON Marshall dia akan memberikan byte dan error. Jadi kita bisa cek di sini JSON byte mungkin ya, tampung ke variable ini JSON byte
error, kemudian kita cek if error tidak sama dengan nil. Apa yang akan kita lakukan? Langsung panic saja. Kemudian jika berhasil, di sini JSON byte-nya akan kita save ke dalam session. Nah, tapi kan ini kan dalam bentuk byte kan. Nah, kita set ke dalam key-nya tadi user supaya nanti bisa kita get di key user juga. Kemudian kita parsing ya. Parsing ke dalam string seperti ini JSON byte-nya. Oke, sudah. Kemudian jangan lupa kita save session-nya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita bisa send status. Oke, ini kan ada validasi di sini ya. Mungkin untuk sessionnya ini kita bisa pindahkan deh. Setelah user info ini. Nah, di sini. Kemudian kita redirect ke harusnya ke profile. Kita bisa ke halaman utama juga bisa. Nah, di sini tadi penting perlunya kita menggunakan path URL. Oke. Nanti akan saya tunjukkan. Kita jalankan terlebih dahulu ya. Oke, nah di sini kita akan coba akses out Google. Tapi sebelum itu coba mungkin kita akses profile terlebih dahulu. Profile. Nah, unauthorized. Coba saatnya kita akses out Google. Out Google. Nah, di sini kita out Google seperti ini. Kemudian kita akses, kita login, berhasil. Kita tunggu. Unable to connect. Oh, kok 8.000 ya? Wait, kita lihat. Kita returnkan ke mana ini? Oh, 8.000 harus 80. 80. Oke. Oke, kita jalankan kembali ya. delapan puluh out Google. Oke, kita lihat di sini. Oke, redirectnya ke halaman utama atau slash utama. Nah, gimana kalau kita aksesnya tadi ya, langsung out. Sebenarnya ini harusnya sessionnya sudah tersimpan. Jika kita akses profile, kita sudah dapati datanya. Oke, di sini dalam bentuk string nih. Jadi di data string. Nah, coba kita lihat codingan kita. Mungkin masih ada yang salah di sini. Karena tadi di profile kan kita simpan datanya ke dalam string user. Kita kembalikan datanya di dalam bentuk user. Nah, gimana kita coba kembalikan datanya? Karena tadi sudah kita marsal, sekarang kita unmarsal supaya kembali ke bentuk map string interface. Jadi di sini kita bisa buat variabel namanya adalah mungkin result map atau user info lah. Tipe datanya adalah map string, kemudian filenya adalah interface. Oke, seperti ini. Kemudian kita lakukan JSON unmarsal. Kita masukkan datanya di sini. Karena ini adalah string, kita ubah ke byte. Karena di sini unmarsal dia menerima datanya adalah byte untuk parameter pertama. Jadi kita bisa parsing ke byte seperti ini. Kemudian user info. Nah, kemudian kita lihat di kedua posisi atau kok user info ini user. Nah, kemudian kita akan pindahkan datanya ke user info. Oke, di sini kan user ya. User ini kita lihat isinya adalah interface. Jadi kita parsing ke dalam string. Oke, seperti ini, dan kita lihat unmarsal dia akan membalikan error. Jadi kita bisa tampung mungkin error JSON seperti itu.
Nah, kita lakukan if error JSON tidak sama dengan nil, kita langsung pancake saja. Nah, seperti ini. Kemudian jika berhasil, maka kita returnkan bukan user lagi, di sini user infonya. Jadi tipe data map string interface-nya. Oke, saya akan matikan. Jalankan kembali. Oh ya, jika kita menggunakan session, jika kita matikan servernya, otomatis sessionnya hilang karena dia disimpan di memori ketika aplikasi berjalan, seperti itu. Nah, jika saya akses lagi ya, profile hilang. Nah, di sini kita bisa out Google. Nah, di sini kita bisa gunakan query from. Nah, kita bisa gunakan seperti ini, profile, supaya nanti dia langsung di redirect ke profile. Out 80 profile. Oke, kenapa ini? Oh, dia kena panic seperti ini. Non pointer map interface. Oke, ini harusnya kita pointer alamatnya ya. Oke, harusnya seperti ini, dan coba kita jalankan kembali. Oke, kita coba akses kembali ya. Out Google from profile. Oke ya, oke, dia langsung redirect ke root profile. Teman-teman bisa lihat di sini datanya ada. Nah, data ini kita bisa bebas mau kita apakan seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Jadi jika teman-teman membutuhkan contohnya tadi seperti di mana ya, di DigitalOcean itu kan dipisah itu antara sign up-nya dan loginnya, sign in dan sign up. Teman-teman bisa buat juga di sini terpisah, jadi nanti buat turut terpisah ya. Nah, di sini out Google, mungkin teman-teman bisa buat di sini out atau register Google seperti itu, atau out ya register Google lah. Kemudian nanti redirectnya bisa, nah, jadi nanti teman-teman bisa buat apa ya namanya, Google out config-nya di sini buat yang berbeda, karena di sini redirect URL-nya ke root ini. Jadi mungkin teman-teman bisa buat nanti out Google config register, mungkin seperti itu. Nah, kemudian di sini mungkin dibedakan untuk redirectnya, di mungkin register. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa gunakan ini di mana ya, di mungkin ini teman-teman bisa ganti register atau duplikat, terus ganti register teman-teman, lalu ganti seperti ini, supaya nanti dia ketika akses root ini, dia akan redirectnya setelah berhasil akan diarahkan ke root yang kita sediakan. Nah, jadi nanti kita buat atau kita sediakan rootnya, mungkin ini kita bisa kopikan, terus ganti di sini jadi register. Kemudian di sini kita gunakan yang ini register ya, config registernya. Kemudian untuk logiknya teman-teman bisa ubah, kalau ini kita simpan di session, atau sebelumnya tadi kita generate token, itu kan untuk login kan. Jadi untuk register mungkin teman-teman bisa buat logiknya, kita cek dulu usernya apakah sudah ada, email dengan email yang di request apakah sudah ada di database, kemudian providernya apakah juga providernya sudah ada gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa save datanya ke database kita jikalau memang sudah tervalidasi dari semua validasi yang kita buat, seperti itu. Nah, jika sudah, nanti tergantung flow aplikasi kita seperti apa, kita redirectkan atau langsung dibuat login, atau cuman mengembalikan status berhasil mendaftar, seperti itu. Oke, nanti selebihnya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan bagaimana flow aplikasinya, karena setiap aplikasi, jika teman-teman perhatikan ya, di
aplikasi web maupun mobile apps manapun itu kadang ada yang cuman satu saja untuk providernya, seperti Google, Facebook dan lain sebagainya seperti yang tadi. Uh, dan juga ada juga yang apa namanya, dia flow-nya satu button itu, jadi ada sign in or register with Google seperti itu, atau mereka ada yang dipisahkan, sign in with Google dan di halaman terpisah register with Google seperti itu. Dan untuk flow-nya mungkin teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan klien atau tim teman-teman seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu untuk video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you.